Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tidak berubah. Amin. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Senjata Kebenaran. Ya, senjata kebenaran. Mata kita saat ini sedang tertuju kepada peperangan yang ada di Uni Soviet dan Ukraina ya. Mereka sedang berperang dan mereka membutuhkan banyak senjata untuk berperang. Nah, kita perlu banyak berdoa untuk mereka semua supaya tidak memicu perang dunia ketiga ya. Banyak hal-hal yang sedang terjadi, ada banyak kelangkaan minyak bumi dan macam-macam sehingga ada satu pihak, dua pihak yang saling mendukung peperangan yang ada sehingga kita khawatir kalau mungkin bisa terjadi peperangan. Tetapi biarlah kita semua berdoa supaya hal itu tidak terjadi. Nah, demikian juga dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita perlu tubuh kita ya. Saat ini bicara tentang tubuh kita yang terdiri dari roh, jiwa, daging ini untuk kita pergunakan sebagai senjata kebenaran dengan maksud dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Jadi apa yang ada dalam kehidupan kita ini kita persembahkan pada Tuhan sebagai sebuah hal yang bisa digunakan Tuhan untuk senjata kebenaran. Mari kita merenungkan bersama-sama apa yang kita akan kita dengarkan bersama-sama. Firman Tuhan saya mulai dari perenungan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sebuah ayat yang cukup kita kenal dan kita pahami. Dan firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, surat ini ditulis bagi jemaat yang ada di Roma. Ada banyak orang-orang Yahudi yang di Roma akhirnya ikut Kristus. Ada banyak orang-orang non-Yahudi, bukan asal Yahudi, mereka juga kenal Tuhan di sana. Dan mereka harus diingatkan, mereka harus diajarin, supaya mereka mengerti apa yang berkenan di hati Tuhan. Dan firman Tuhan ini juga diperlukan untuk kita supaya kita mengerti apa yang berkenan di hati Tuhan. Ya, orang seringkali berpikir apa sih ibadah sejati yang sesungguhnya yang kita baru harus ikuti, apa harus lakukan. Beberapa orang mungkin mengambil kesimpulan dengan cara apa? Hidup sederhana. Mereka tidak bekerja tetapi mengharapkan pertolongan orang lain dan ada dengan melakukan hal itu mereka berasa sudah melakukan ibadah yang benar, yang baik. Ada yang lain berkata bahwa oh ya, tidak usah menikah saja seperti Tuhan Yesus tidak menikah. Dan mereka melakukan hal itu dengan tujuan supaya mereka melakukan ibadah yang baik, yang berkenan. Ada yang berpuasa Senin Kamis, ada berpuasa macam-macam. Ada yang rajin ke gereja persekutuan dengan tujuan apa? Mereka berharap bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan ibadah yang sejati buat mereka. Tetapi dari firman Tuhan ini kita bisa lihat bahwa melalui Paulus Allah berkata ibadah yang sejati dilakukan dengan cara mempersembahkan tubuh yang hidup, ya, mempersembahkan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, ya, itulah yang diinginkan oleh Allah. Nah, kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen diwarnai dengan dua hal penting, yaitu hidup kudus dan hidup berkenan atau ketaatan. Hidup kudus dan taat, hidup kudus dan taat. Katakan bersama-sama, hidup kudus dan taat. Sekali lagi, hidup kudus dan taat. Itu satu hal yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dunia tidak mengajarkan bagaimana kita hidup kudus, bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah.
Dunia mengajarkan apa? Dia mengajarkan supaya kita mencari, mendapatkan apa yang menyenangkan hati kita, menyenangkan daging kita. Semua hal-hal yang menyenangkan diri kita, keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup, semua hal-hal yang kita sukai. Dunia mengajarkan hal itu, tetapi Tuhan mengajarkan supaya kita hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kekudusan. Ya. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak lagi diajar untuk memberikan persembahan korban binatang seperti pada waktu di Perjanjian Lama. Karena karya Kristus di atas kayu salib, Dia sudah menebus dosa kita, sudah menghapus dosa kita di atas kayu salib, dan itu sudah tuntas dan diselesaikannya supaya kita diselamatkan menjadi anak-anak Allah. Apakah saudara percaya dengan hal ini? Yang percaya katakan amin. Ya, karya Kristus sudah cukup. Nah, saat ini Yesus mengajarkannya bahwa Dia menginginkan kita untuk persembahkan tubuh kita yang hidup. Tubuh kita yang hidup. Kalau saat ini saya bicara tentang tubuh bukan hanya sekedar apa yang tampak, tetapi bicara tentang kehidupan seluruhnya. Tubuh ini bicara tentang sesuatu yang di dalam roh, jiwa, dan daging kita. Ya, kalau kita bicara sesuatu yang jasmani, Tuhan menginginkan tubuh yang hidup, itu adalah memang ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita mati, tidak ada yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Maka Dia ingin kita mempersembahkan tubuh yang hidup. Ya, secara rohani kita bisa bicara bahwa tubuh yang hidup itu apa? Mati buat dosa dan hidup buat kerajaan surga. Itu yang Tuhan inginkan, kita mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saya mengulang sedikit hal yang saya sempat bicarakan beberapa minggu yang lalu. Bicara tentang pertobatan itu bicara tentang perubahan pikiran. Perubahan pikiran. Apa yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan Yesus? Itu adalah cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Orang di luar sana mereka memiliki pikiran yang sia-sia, pikiran yang jauh daripada Tuhan, pikiran berdosa, hal-hal yang menyenangkan hidupnya yang membawa jauh daripada Tuhan. Tetapi pikiran Kristus itu membawa kita dekat sama Kristus, berubah dari waktu ke waktu. Itu yang membedakan kita. Pertobatan berarti bertobat dari cara pikir yang lama. Terus kita menerima pikiran Kristus. Semua yang suci, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, semua hal-hal yang baik. Itu yang diinginkan ada dalam pikiran kita. Tuhan menginginkan pembaharuan daripada akal budi kita. Dan hal ini bisa dilakukan ketika kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ketika kita mempersembahkannya, maka kita bisa mengikuti apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Inilah yang kita sedang bicarakan, bahwa kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita yang ada ini, yang hidup ini, kepada Allah untuk jadi senjata-senjata kebenaran. Maksudnya apa? Di dalam firman Tuhan, terjemahan yang lain dikatakan, maksudnya senjata kebenaran itu artinya yang dapat digunakan Allah untuk maksud-maksud yang baik, untuk tujuan Allah. Maksudnya apa? Dari terjemahan yang lain kita bisa paham bahwa senjata kebenaran itu bicara tentang melakukan kehendak Allah.
Jadi tubuh yang ada ini kita bisa persembahkan sebagai alat di tangan Tuhan. Ya, kehidupan yang ada, tubuh semua yang ada di dalam tubuh kita ini kita persembahkan untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Nah, yang jadi tantangan kita adalah keinginan kita ini ada, ya, tetapi ya roh kita ini kepingin nurut, tapi daging kita ini lemah. Saya tahu untuk melakukan kebenaran, tapi seringkali saya melakukan dosa. Ya, itu yang terjadi, pertentangan yang ada dalam kehidupan kita. Memang perbuatan daging itu tidak pernah cocok dengan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Ya, firman Tuhan mengajar kita demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tahu kalau suka marah itu menimbulkan pertengkaran. Tapi yang kita hadapi sesuatu yang membuat kita marah, akhirnya jatuhlah kita di dalam kemarahan demi kemarahan. Tahu bahwa melakukan tindakan manipulasi, korupsi tidak baik. Tapi kalau tidak melakukan itu tidak untung, tidak cuan, tidak menghasilkan sesuatu, tidak jadi kaya, akhirnya jatuh di dalam hal-hal seperti itu. Keinginan daging seringkali kita tahu salah tapi kita tetap lakukan. Kita ini yang jadi peperangan terus-menerus, ya. Kita tahu bercerai itu salah, tahu firman Tuhan ngajarin, tapi karena kondisi yang ada, apa yang kita alami sehingga akhirnya kita ngambil keputusan itu. Roh tahu, ya, keinginan roh tahu, tapi seringkali bertentangan dengan keinginan daging. Siapa yang kita mau dengar? Seringkali hati nurani ini mengingatkan, tapi daging tetap berkeras melakukan. Keinginan daging yang dituruti, ingat ya, ada keinginan-keinginan. Ingin rasanya marah, ingin rasanya bercerai, ingin rasanya curang, ingin merasa semua yang dilakukan ini jahat. Tapi ingatlah sebagai senjata kebenaran Allah, persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan. Sehingga keinginan ini jangan sampai menjadi perbuatan. Bisa aja ada keinginan, tapi biarlah perbuatan kita bukan menunjukkan perbuatan daging, tapi perbuatan sesuai apa kehendak Tuhan. Itulah yang kita maksudkan sebagai persembahan yang hidup, menjadi sebuah senjata kebenaran. Karena kalau kita keinginan dosa ini kita lakukan jadi perbuatan daging, akibatnya apa? Timbul dosa. Dosa upahnya adalah maut. Jadi sebagai orang percaya, biarlah kita mengerti ini dan melakukan. Ingat bahwa perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, biarlah tantangan yang ada ini yang kita harus jawab dan biarlah kita hidup di dalam kebenaran Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana? Saya sudah tahu hal itu. Nah, kebenaran firman Tuhan, kita bisa belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi senjata kebenaran. Secara keseluruhan kita tahu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Kalau tidak kudus, tidak berkenan, maka tubuh kita tidak layak atau tidak dipakai sebagai senjata kebenaran. Caranya yang pertama, biarlah kita merenungkan bersama-sama satu hal yang mungkin kita dengar dan berulang-ulang, tetapi biarlah ini jadi satu hal yang kita lakukan, yaitu adalah hidup di dalam firman. Hidup di dalam firman. Firman Tuhan berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya.
Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Firman Tuhan jelas berkata, kalau engkau dan saya berkata, aku kenal Tuhan, tapi tidak melakukan perintah-perintahnya, tidak hidup di dalam firman Tuhan, maka engkau dan saya adalah pendusta. Artinya tidak sesuai apa yang kita katakan dan kita lakukan. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, artinya kita tidak hidup di dalam kebenaran. Sebagai koreksi dalam hidup kita, berapa lama kita kenal Tuhan? Berapa lama kita mengata aku anak-anak Tuhan? Tapi apakah kita hidup di dalam firman Tuhan? Apapun profesi kita, dimanapun kita berada, apakah kita hidup di dalam firman Tuhan? Firman Tuhan menolong kita, mengajar kita, memperlihatkan apa yang benar. Firman Tuhan dikatakan menyatakan kesalahan. Kalau kita baca firman Tuhan, kita ngerti hal yang benar, yang salah mana. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan, kita bisa berpikir, oh yang aku lakukan itu salah, dan kita bisa memperbaikinya. Firman Tuhan itu mendidik kita agar kita hidup di dalam kebenaran. Tidak salah kalau setiap kali dikatakan baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Ya, firman Tuhanlah yang mempengaruhi, yang memperbaharui cara pikir kita. Firman Tuhanlah yang menolong kita memiliki pikiran Kristus, berbeda dengan pikiran yang ada di dunia. Jadi saya mau katakan, siapa yang hidup di dalam firman Tuhan, ia sedang mempersembahkan tubuhnya, kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Allah, dan siap dijadikan senjata kebenaran Allah, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Maukah kita persembahkan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Bukan hanya sekedar pelayanan, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bukan hanya hari Minggu ketika kita datang beribadah, tapi kehidupan di mana kita ditempatkan Tuhan. Ya, sebagai pedagang kah, sebagai guru kah, sebagai istri kah, sebagai apa yang kita alami sehari-hari, baiklah kita ya hidup di dalam firman Tuhan. Ada orang yang berkata, aduh buat apa baca firman Tuhan? Baca firman Tuhan aja lupa. Ya. Tetapi ingatlah bahwa sesuatu hal yang kita baca, Tuhan Roh Kudus sanggup mengingatkan satu kali. Ada seorang yang datang kepada neneknya berkata demikian, Nek, kamu baca Alkitab setiap hari nih. Ya, kamu ingat enggak firman Tuhan yang dibaca? Ya, percuma baca, kan nenek sudah baca dan lupa. Neneknya berkata dengan bijaksana, saya mau jawab kamu tapi tolong bantu saya dulu. Ya, itu ada keranjang buah, ya, kotor di sana. Tolong ini ada tempat air, tolong isi air itu dengan keranjang buah itu. Dan dia ambil keranjang buah itu, dia ngomong, enggak mungkin Nek, keranjang buahnya sudah lubang, ada lubang-lubang di sana, enggak mungkin. Ya, tapi nenek berkata, enggak apa-apa, lakukan aja. Ya, lakukan aja. Dia ambil air, tapi airnya menetes dan ketika mau dimasukkan ke tempat air kosong. Terus berulang-ulang. Dan dia kok ngomel, Nek gimana sih, enggak mungkin lah bolong kok ini. Dan neneknya berkata dengan bijaksana, sekarang kamu coba lihat tempat buah yang ada yang tadi kamu bawa itu. Apa yang terjadi? Dia melihat, oh tempat keranjang buah itu bersih. Ya, bersih. Dan dia berkata, keranjangnya bersih ini Nek. Ya. Dan akhirnya nenek berkata, demikian juga firman Tuhan itu sepertinya tidak berguna, tidak manfaat, kamu lupa, tapi firman Tuhan itulah yang membersihkan hidupmu. Firman Tuhanlah yang menghapuskan cara pikiran yang lama.
Kelihatannya tidak ada manfaatnya, tetapi percayalah firman Tuhan itu yang mengubahkan kehidupanku, kehidupanmu. Oleh karena itu pastikan kita hidup di dalam firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu bukan hanya untuk tahu, tapi baca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan untuk percaya. Dan kita melakukan firman Tuhan. Banyak orang Kristen ya hanya mengerti, tetapi mereka tidak percaya akan firman Tuhan dan tidak melakukannya. Tetapi biarlah pagi ini kita memastikan hidup kita membaca firman Tuhan dan kita melakukan karena kita percaya akan firman Tuhan. Kondisi pandemi ini kita tidak tahu kapan selesai. Banyak keluhan-keluhan terjadi di jemaat, di luar sana mereka berkata sepi. Ya, ada banyak tantangan, ada banyak masalah, tidak bisa bayar hutang dan macam-macam. Ada yang mempengaruhi rumah tangga, ada yang hidupnya kacau dan macam-macam. Nah, firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita menolong kita untuk tetap kita bertahan, untuk kita tetap memiliki iman, untuk kita tetap berharap pada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita untuk memberikan jalan keluar, memberikan kemampuan untuk menghadapinya, dan iman yang kokoh. Karena apa? Firman Tuhan adalah kebenaran yang mengubahkan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu biarlah kebenaran firman Tuhan ini kita hidupi. Artinya apa? Kita tahu, kita melakukan. Kita sadar, kita melakukannya. Dan ketika kita melakukannya dari hari ke hari, kita diubahkan menjadi serupa gambaran Tuhan. Menjadi orang yang kudus, orang yang taat seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari firman Tuhan adalah bicara kita harus melatih dan menguasai tubuh kita. Melatih dan menguasai tubuh kita. Ada sebuah firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat berkata 26-27 berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sebuah ungkapan yang paradoks ya. Jadi si Paulus itu mengingatkan orang-orang Korintus. Orang Korintus itu hidup di tempat kota yang besar. Di sana banyak orang kaya, orang pandai dengan segala macam kehidupan yang ada, kehidupan yang rusak juga ada di sana. Ada banyak kehidupan-kehidupan yang tidak cocok dengan firman Tuhan, apa yang mereka pahami. Oleh karena itu si Paulus mengingatkan ini, ya, aku ya melatih tubuhku dan menguasainya. Kita perlu melatih tubuh kita, perlu menguasai hidup kita, ya, menguasai seluruhnya. Supaya pada akhirnya dikatakan ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, sementara kita bicara tentang kabar baik, kita sendiri ditolak kalau kita tidak melatih tubuh dan menguasainya. Bukankah itu sebuah hal yang tragis kalau itu terjadi? Oleh karena itu baiklah kita melatih dan menguasainya. Tubuh kita terdiri dari panca indera, mata, mulut, telinga, ya, kaki, tangan, dan semua yang ada dalam kehidupan kita ini perlu dilatih. Ya. Orang yang suka banyak ngomong, ya, sementara kehidupannya mungkin di sekitarnya damai, ketika dia datang ngomong akhirnya kondisi yang ada jadi berubah, kacau. Mulai melatihlah untuk bicara dengan benar, dengan baik. Contoh biasanya seperti ini mungkin ya, ada orang yang lagi melahirkan, ya, kelihatannya bersuka cita dan semuanya, ketika kita datang ditanyai, kamu melahirkan, ya, kamu dikasih apa sama suamimu? Dan dia berkata, oh enggak dikasih apa-apa, cuma ucapan terima kasih ya sudah melahirkan.
Nah yang datang ini berkata, waduh kamu cuma terima kasih, dulu aku melahirkan itu dikasih angpau besar, terima kasih, sekarang saya senang bisa beli sesuatu barang. Kamu cuma terima kasih. Nah kondisi yang sementara damai tiba-tiba dengan perkataan itu akhirnya menyebabkan kekacauan. Ya, ada yang datang, kamu gajinya berapa sih sekarang? Oh ya sekian, cukup ya? Ya cukuplah, saya bersuka cita bisa kerja di sini. Kamu kok gajinya cuma segitu, pindah aja ke tempat yang lain, gajinya sana besar ya, dan fasilitasnya macam-macam. Semula kelihatannya, oh iya ya, terus akhirnya pikirannya dulu yang tenang, akhirnya berpikir yang enggak. Terus pindah ke tempat lain mau ngelamar kerja, ternyata tidak diterima kerja, akhirnya nganggur. Apa yang terjadi? Sesuatu yang damai karena kata-kata yang ada akhirnya jadi kacau. Ada banyak hal-hal seperti itu yang kita tidak sadar. Menggunakan mulut kita, mata kita, ya pria-pria lemah di mata, ya lihat yang cantik-cantik, lihat hal-hal yang seperti memuaskan diri. Nah pria-pria harus dikatakan seringkali lemah di mata, ya belajar menguasainya, menguasainya. Ya, ada banyak hal yang kita perlu latih. Mungkin kata-kata, mungkin pendengaran kita, dengar hal-hal yang buruk, latih. Kita perlu menguasai diri kita, ya. Mungkin memang ada kegagalan, tetapi teruslah berlatih sampai menang. Kita yang belajar melatih dan menguasai diri kita, sedang melakukan untuk sebuah tujuan, mempersembahkan tubuh yang hidup ini untuk menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Satu hal yang diminta oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan saya waktu perenungan ini saya merenungkan bahwa kita perlu juga melatih kehidupan sehari-hari kita, karena kita sudah lahir baru untuk mengevaluasi, mengawasi salah satunya apa? Pergaulan di dalam kehidupan kita. Pergaulan di dalam kehidupan kita ini dikatakan firman Tuhan, apa yang baik bisa menjadi buruk karena pergaulan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita sebuah hal yang Amsal 22 di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jangan bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah, nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Firman Tuhan itu mengingatkan kita, jangan bergaul dengan orang yang suka marah. Nanti kalau sudah bergaul, kamu tiru dia dan tidak bisa menghilangkan kebiasaan. Saya coba ganti dengan kata-kata yang lain. Janganlah bergaul dengan orang yang suka mabuk. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Janganlah engkau bergaul dengan seorang yang suka menipu. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Janganlah engkau bergaul dengan orang yang suka berzina, supaya nanti engkau meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Kita bisa isi dengan hal-hal yang lain. Kalau kita bicara tentang mempersembahkan tubuh yang kudus dan berkenan pada Tuhan, awasi pergaulan-pergaulan kita. Bahkan di dalam kehidupan berjemaat, kehidupan kita sebagai orang Kristen, Paulus juga ngomong gini, jangan bergaul dengan orang-orang yang menyebut dirinya saudara. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, kenal Tuhan. Tapi orang cabul, kikir, penyembah berhala, penfitnah, pemabuk, penipu. Jangan makan bersama-sama. Ya karena hal ini, nanti engkau akan niru dia. Dan kalau sudah niru tidak bisa menghilangkan kebiasaan itu. Oleh karena itu baik Pak Ibu Saudara, mari kita melatih dan menguasai tubuh kita. Karena dengan melatih, dengan menguasai, maka kita sedang menuju arah kepada mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Yang mengerti katakan amin. Ya. Hal yang ketiga, kita sadar bahwa keinginan roh itu kita paham, keinginan daging kita tahu. Tapi seringkali kita tidak sadar, tidak mampu untuk melakukan. Maka kita perlu minta tolong dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus menolong kita. Ya, semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi
penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, tapi dia pribadi Allah sendiri. Dia yang sanggup mengajar hidup kita. Dia sanggup mengingatkan firman Tuhan. Dia sanggup menghibur. Bahkan Roh Kudus bisa berduka kalau kita tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya. Dia berduka, dia bersedih karena dia seorang pribadi. Dan kita perlu melibatkan dia di dalam setiap kehidupan kita. Karena manusia jasmani kita lemah, tapi kita punya Roh Kudus yang menolong membimbing kita. Minta Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus seorang pribadi yang sanggup menolong kita, memampukan kita, dikatakan di sana mengajar segala sesuatu, mengingatkan segala sesuatu. Dan Roh Kudus itu sering pakai hati nurani kita, Bapak Ibu Saudara. Hati nurani kita yang sudah dikuduskan Tuhan seringkali bicara. Kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan katakan, seringkali berkata jangan, ya, atau tunda, ya. Roh Kudus bisa mengarahkan kita kepada hal-hal yang lain. Ya, lebih baik kita punya pendengaran dengan Roh Kudus yang baik, suaranya lembut, tidak memaksa, ya, daripada kita jatuh di dalam dosa. Yang jadi masalah seringkali roh kita, ya, hati nurani kita sudah diajarin, sudah diingatkan, tapi kita tetap melakukan apa keinginan daging itu. Sehingga pada akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Minta Roh Kudus. Roh Kudus tidak kelihatan. Seperti angin tidak kelihatan. Tapi kita tahu ada hawa sejuk yang mengalir. Roh Kudus tidak kelihatan dalam kehidupan kita. Saat kita melibatkan Roh Kudus sanggup menolong kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus, aku tahu kebenaran, tapi aku tidak mampu. Minta Roh Kudus untuk terlibat, minta Roh Kudus untuk mengingatkan. Dan kalau Roh Kudus sudah mengingatkan, mari kita melatih, mari kita melakukan apa yang Roh Kudus kehendaki. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, baiklah kita paham bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidupmu, dalam hidupku. Oleh karena itu biarlah dia berperan aktif dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajar kita bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Roh Kudus kita peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Karena apa? Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita adalah milik Tuhan. Ya, dikatakan kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu apa? Muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, segala sesuatu yang kelihatan, ya, di dalam tubuh kita harus memuliakan Allah melalui kehidupan kita. Dan satu hal Bapak Saudara, mengacu daripada perintah Allah di dalam Bilangan 28, Allah itu meminta persembahan korban pagi, korban sore yang dilakukan setiap hari. Setiap hari. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Tuhan ingin kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kita bisa berikan pada Tuhan setiap hari, setiap saat. Hidup yang kudus, hidup yang berkenan sama Tuhan. Kita perlu berikan setiap saat. Karena apa yang Tuhan maukan dilakukan itu akan berkenan di hatinya, menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita memberikan persembahan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan sama Tuhan? Ada banyak kepentingan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang menyenangkan daging kita. Tetapi biarlah siang ini semua kita yang ada di sini, yang di rumah, memutuskan bahwa
kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Yang percaya katakan amin. Biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan dipermuliakan, dan baiklah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, pelayan musik, pujian, penyembahan bisa maju ke depan bersama-sama.